Puji nama Tuhan. Shalom saudara yang terkasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita percaya kita memasuki bulan yang baru. Itu semua karena berkat dan perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Dan pada hari ini juga kita sama-sama mau berdoa untuk bangsa kita, Indonesia. Kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan Allah kami, pada malam hari ini kami mau berdoa untuk Indonesia. Berkatilah pemerintah dan pemimpin kami, serta seluruh aparat pemerintah kami. Anugerahkanlah mereka hikmat dan kebijaksanaan yang dari Tuhan, agar mereka dapat membangun negara kami. Dan bimbinglah mereka menerapkan aturan-aturan yang baik demi kemakmuran dan kesejahteraan untuk rakyat Indonesia serta kemuliaan nama Tuhan saja. Berkatilah orang tua Indonesia dan anugerahi mereka kemampuan kebijaksanaan untuk mendidik anak-anak mereka takut akan Tuhan. Lindungilah anak-anak bangsa ini dari pengaruh narkoba yang sangat merusak akhlak. Kasihanilah para anak yatim piatu, orang-orang yang sakit, orang-orang miskin. Ulurkan tanganmu untuk menolong mereka. Berkatilah pemuda dan pemudi serta anak-anak bangsa ini dengan kecerdasan, kepandaian daripadamu Tuhan, untuk membangun negara kami menjadi negara yang maju, kuat dan bangsa yang takut akan Tuhan. Berkatilah rakyat Indonesia dengan segala pekerjaan yang beragam itu. Bimbinglah masyarakat kami agar tidak saling menghujat, tidak saling menyalahkan, tidak saling membunuh satu sama lain. Karena perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan wilayah, bahkan perbedaan ideologi, perbedaan kelompok. Karena manusia Indonesia Engkau ciptakan berbeda-beda. Engkau memberi mereka agama berbeda-beda, kepercayaan berbeda-beda. Engkau tempat mereka di berbagai tempat dan wilayah kami. Diami bagai sampai Merauke. Untuk itu persatukan rakyat kami dalam satu rumah bangsa, dalam ikatan saudara. Bimbinglah rakyat kami untuk tidak menghabiskan waktu untuk hal yang sia-sia seperti konflik horizontal. Keadaan seperti ini membuat kami sulit bangkit menjadi bangsa yang besar dan kuat. Kami kehilangan penduduk kami karena mati sia-sia dalam konflik. Rumah penduduk kami hangus terbakar, mereka kehilangan harta. Konflik yang horizontal membuat rakyat kami yang sudah miskin semakin bertambah miskin. Rakyat kami menjadi pengungsi di negara sendiri. Kami tertinggal mengejar kemajuan, waktu dan energi habis untuk bertingkah. Kami menjadi bangsa yang tertinggal. Ya Tuhan Allah, jangan tinggalkan bangsa kami ini. Kasihanilah bangsa kami ini ya Tuhan. Bimbinglah para pemimpin kami agar menghindari perbuatan korupsi. Karena hal itu membuat bangsa kami miskin dan menderita. Ampunilah dosa para pemimpin kami. Berilah hikmat dan bimbing para hakim untuk memutuskan perkara dengan adil. Berilah hikmat dan akal budi kepada para hakim. Agar dalam mengadili tidak pandang bulu. Baik dalam perkara kecil maupun perkara yang besar. Berkatilah bangsa Indonesia bersinar di dunia dan menyinarkan kemuliaan Tuhan saja. Penuhilah bangsa ini dengan kasih dan kebaikan-Mu ya Tuhan. Apabila rakyat Indonesia memohon dan berdoa kepadamu, apapun agamanya dan apapun kepercayaannya, kabulkanlah permohonan dan doa mereka. Agar bangsa ini terhindar dari malapetaka. Biarlah semua mulut rakyat meninggikan nama Tuhan saja. Ya Tuhan Allah, Engkaulah pelindung bangsa ini. Persatukanlah rakyat kami, hindarkanlah kami dari perpecahan. Satukan energi bangsa ini menjadi satu kekuatan besar untuk membangun bangsa kami dari kemiskinan. Jangan biarkanlah bangsa ini disesatkan dari hal-hal yang tidak baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Filipi 1
ayat yang pertama sampai dengan 30. Demikianlah firman Tuhan berkata, Salam dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Kesaksian Paulus dalam penjara. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan Yesus beroleh kepercayaan karena penjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pula sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepadamu. Nasihat supaya tetap berjuang. Hanya hendaklah hidupmu berpandan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dalam sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tapi bagi kamu tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah. Kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Amin. Haleluya.
bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Oh, terima kasih. In the name of Lord Jesus, and God bless you all. Thank you.